Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad habibi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'atha Allahu rahmatan lil alamin sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, siyadatal habaib syurafa, wa jami'il ulama'ina al-fudala, wa jami'al asatidatuna al-ahibba al-a'izza, rahimani wa rahimakumullah. Yang kami muliakan, kami hormati segenap para alim ulama, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tetamu haul almarhum Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Yang kami muliakan guru kita bersama Al-Habiban Al-Mahbub Sayyidil Habib Zain bin Umar Al-Attas, matta'anallah bitul hayatihi syarifah, amin ya rabbal, beserta guru-guru kita yang hadir, Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Abdul Hadi, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Musbi sahib al-majlis, keluarga besar Kiai Haji Khairuddin beserta keluarganya, kita doakan sahibul bait mafatihul qulub, keluarganya Allah panjangin semua umurnya. Ya Allah, sehatkan badannya, gobulkan hajat dunia wal akhirah bibarakah sahibul haul, amin ya rabbal, beserta para alim ulama lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Hadirin tetamu haul daripada Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Berkata Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, apa kata beliau? Man bagaina garabna wa man ma bagaina ba'adna. Orang yang kami kehendaki hadir di acara-acara seperti ini maka akan kami dekatkan, dan yang tidak kami inginkan untuk hadir di acara-acara seperti ini maka kami akan jauhkan. Maka beruntung bagi kita yang pada malam hari ini kita bisa hormat daripada anak cucu keturunan Nabi Muhammad. Di peringatan haul beliau yang ke-26, seraya Al-Imam As-Suyuti beliau menyebutkan dalam kitabnya Busyral Kaib Biliqa'il Habib. Apa kata beliau? Kita ini hadir di acara yang seperti ini, di peringatan haul daripada kekasih-kekasihnya Allah. Sesungguhnya yang menginginkan kita hadir, yang menginginkan kita duduk di majelis seperti ini, sejatinya kita diundang oleh sahibul haul Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yang alhamdulillah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan beliau, amin ya rabbal. Adapun daripada manakib yang akan kita bacakan ini merupakan manakib yang mudah-mudahan ketika kita bacakan kita bisa meniru beliau, yang ketika kita bacakan pelan-pelan kita akan tiru bagaimana sahibul haul menjalani kehidupan, bagaimana sahibul haul sabarnya, bagaimana sahibul haul ikhlasnya, bagaimana sahibul haul zuhudnya, bagaimana sahibul haul waraknya, sehingga kita keluar dari majelis ini membawa oleh-oleh akhlak Habiban Hasan bin Ahmad Baharun. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di acara haul seperti ini mari kita simak bagaimana sahibul haul Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun beliau menjalani kehidupannya semasa hidup beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adapun beliau yang bernama Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dilahirkan di Sumeneb pada tanggal 11 Juni 1934 dan merupakan putra pertama dari 4 bersaudara, Al-Habib Ahmad bin Husain bin Tahir bin Umar Baharun dengan Hubabah Fatimah binti Ahmad Bakhabazi, dan beliau wafat pada hari Senin tanggal 8 Safar 1420 Hijriah pada malam hari percis
sekarang yang kita laksanakan di lapang Shofar ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Sejak masa kecil, Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun beliau Habiban Hasan bin Ahmad Baharun, beliau sejak masa kecil beliau dididik kedisiplinan langsung dengan ayah dan ibunda beliau, yang dimana sekarang ini sudah banyak kita lihat bagaimana anak-anaknya itu yang sekarang trendy di zaman sekarang, banyak orang tuanya melupakan mendidik anaknya sendiri. Mereka lebih senang menitipkan anaknya di orang. Beliau lebih senang menitipkan pendidikan anaknya di tempat-tempat selain dari pendidikan ayah dan ibundanya. Adapun Habiban Hasan bin Ahmad Baharun, beliau mendapatkan kedisiplinan ilmu dari ayah beliau. Pendidikan agama selain diperoleh dari bimbingan kedua orang tua beliau, beliau dapatkan di Madrasah Makarimul Akhlak Sumeneb, dan dari kakeknya yang dikenal sebagai ulama besar di kota Sumeneb, yaitu Al-Ustadz Ahmad bin Muhammad Bakhabazi, yang dimana beliau senantiasa membimbing dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dan apabila ada undangan untuk dakwah, Abuya Al-Ustadz Hasan Baharun sering diajak untuk menemani kakeknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Disinilah pentingnya kita lihat bagaimana orang tua yang saleh bisa melahirkan keturunan yang saleh. Maka dari itu kita lihat setelah kakeknya meninggal dunia, beliau membina ilmu agama dari paman-pamannya sendiri kepada putra-putra Ustadz Ahmad bin Muhammad Bakhabazi, yaitu kepada Al-Ustadz Uthman bin Ahmad Bakhabazi dan Ustadz Umar bin Ahmad Bakhabazi. Bagaimana semangat beliau Al-Ustadz Hasan Baharun semenjak kecil memang dikenal rajin, ulet. Bahkan apabila bulan Ramadan tiba, beliau memutuskan tidak pulang daripada tempat madrasahnya kecuali beliau murojaah, mutalaah, dan sampai beliau itu sampai waktu subuh, waktu sahur beliau laksanakan di madrasah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulama tidak ada yang instan, hadirin. Orang alim ulama itu tidak ada yang instan. Kita lihat bagaimana Habib Hasan bin Ahmad Baharun dari kecil dididik oleh ibundanya, dididik oleh ayahnya, dididik oleh keluarganya untuk senantiasa menempuh ilmu pendidikan, karena ilmu pendidikan tidak ada yang instan. Allahumma sholli ala Muhammad. Di samping pendidikan agama, beliau juga menuntut ilmu umum, mulai dari SR dulu, SR, sekolah rakyat, yang dimana beliau melaksanakan pendidikan agama PGA 6 tahun. Hanya sampai di kelas 4 karena pindah beliau melanjutkan semia di Surabaya. Semasa menginjak usia remaja, beliau senantiasa berorganisasi. Beliau aktif di organisasi sosial, di organisasi lapisan masyarakat, yang dimana beliau ini aktif dalam seluruh kegiatan-kegiatannya. Dan adapun beliau, keluarga daripada Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun, beliau ini mempunyai mata rantai emas, yang dimana beliau, ayah beliau, kakek beliau terus ke atas, silsilah zahabiyah, keturunan mata rantai emas, yang dari kakek ke atas, mereka lah ada da'i ilallah, menyuruhkan umat kepada jalannya Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana di sini diceritakan di dalam kutipan manakib yang dicatat oleh santri-santri Dalwa, yang dirangkum di majalah Al-Basirah. Di sini dirangkum bahwa keluarga daripada Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun itu sering melaksanakan dakwah keluar masuk pulau. Ketika beliau melaksanakan dakwah keluar masuk pulau, beliau beserta keluarga sering berdagang. Tapi mohon maaf, dagangannya bukan seperti kita sekarang ini yang kalau dagang pengennya untung 3 kali lipat. Yang kalau dagang pengennya bagaimana caranya kita ini banyak yang laku.
Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun ketika beliau berdagang masuk salah satunya di Pontianak di Kalimantan Barat. Bagaimana beliau Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun ketika berdagang melihat yang beli susah, akhirnya beliau ikhlaskan. Ketika melihat beliau berdagang, kemudian yang didagangkan tidak mampu membayar, dihutangkan. Ketika dihutangkan, yang dihutangkan modelannya kagak inget-inget sama utangnya, beliau ikhlaskan. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah habaib kita, inilah guru-guru kita, inilah akhlak habaib kita yang masuk ke tiap-tiap daerah memang untuk berdagang, tapi dagangnya dengan akhlak, saudara. Yang memang dengan dagang, tapi di balik dagang beliau menyimpan daripada intisari dakwah Sayyidina Muhammad. Tidak sekedar dagang. Ini dicatat, saudara, saksi hidupnya. Bagaimana di Kalimantan Barat, di Pontianak itu menyaksikan betul bagaimana Habib Hasan berdagang, saudara. Makanya di pondok kami, di pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah itu paling banyak santri dari Kalimantan Barat, dari Pontianak. Kenapa? Saksi hidup. Bagaimana Habib Hasan karimnya, bagaimana sakhanya, bagaimana beliau ketika berdagang mengikhlaskan apa yang menjadi keuntungan beliau demi masyarakat yang senantiasa membutuhkan. Inilah akhlak Nabi Muhammad. Inilah akhlak Sayyidina Muhammad. Inilah akhlak yang dibawa dari kakek ke kakek, kakek ke kakek, kakek ke kakek sampai akhlak Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di sini diceritakan bagaimana pada tahun 1966 beliau merantau ke Pontianak untuk berdakwah. Keluar masuk dari satu desa ke desa yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sekarang kita lihat bagaimana orang-orang itu disematkan di depan namanya ad-da'i ilallah, maka kita harus melihat bagaimana perjuangannya, bagaimana mujahadahnya, bagaimana apa yang beliau korbankan. Kita lihat sejarah Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Beliau dipanggil ad-da'i ilallah, itu bukan isapan jempol, saudara. Itu bukan hanya pemanis di depan nama beliau, tapi saksi hidup. Ketika di Pontianak Kalimantan Barat, beliau itu kalau berdakwah, ciri khas Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun, beliau itu ketika berdakwah senantiasa membawa sound system sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda dengan kita. Ketika kita hadir di suatu tempat, inginnya kita dimuliakan, inginnya kita disanjung, inginnya kita dipuji. Bagaimana kami dengar cerita dari putra beliau Al-Ustadz Al-Fadil Al-Habib Saggaf bin Hasan bin Ahmad Bahrun. Beliau Ustadz Hasan itu ketika masuk, beliau dengan penuh semangat. Beliau kalau dakwah kemana-mana selalu memakai gamis. Beliau kalau dakwah kemana-mana selalu memakai peci putih. Beliau kalau dakwah kemana-mana selalu memakai imamah, saudara. Dan di saat itu belum ada orang pakai gamis. Dan di saat itu belum ada orang pakai imamah. Dan di saat itu beliau belum ada dakwah yang seperti ini. Maka semangat daripada Sayyidil Walid Al-Mujahid fi sabilih ad-da'i ilallah Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun, beliau bawa sound system, saudara. Ketika beliau bawa sound system, beliau diingatkan sama orang Pontianak, Habib, ini desa yang mau kita lalui, di situ banyak Habib hewan buasnya. Di situ banyak Habib daripada pepohonan-pepohonan yang masih tajam, yang di rawa-rawa itu kalau diinjak Habib sering masih ada kayu-kayu yang tajam, Habib. Beliau jawab dengan senyum, enggak apa-apa, kata Habib Hasan. Beliau jawab, dan beliau hadirin yang dimuliakan oleh Allah, enggak hanya beliau membawa sound system, tapi beliau Habib Hasan bin Ahmad Bahrun juga membawa tirai, juga membawa satir. Beliau ketika majelis itu tidak mau perempuan dan lelaki ikhtilat. Beliau perhatikan benar-benar. Beliau yang pasang satir sendiri, beliau yang pasang, beliau yang tanamkan itu kayu. Supaya apa? Inilah dakwah Sayyidina Muhammad yang beliau tanamkan, supaya dicontoh, supaya dilihat, supaya diikuti bahwa beginilah cara keluarga Nabi Muhammad berdakwah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Singkat cerita, ketika beliau pulang,
Beliau diingatkan kembali, Habib, hati-hati kalau pulang. Kalau pulang jangan sampai kaki antum itu tertusuk duri. Dengan penuh senyuman. Al-Ustadz Ismail Ayyub, beliau menceritakan bagaimana Habibana Hasan ketika masuk ke dalam sampan, ternyata kaki beliau itu tertusuk beberapa duri yang membasahi daripada sampan itu dengan darah beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi Habib Hasan dengan senyumnya, ditutup lukanya dengan surbannya, sehingga orang yang menaiki sampan tidak tahu kalau beliau sedang terluka. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di setiap daerah yang beliau masuki untuk berdakwah, beliau senantiasa menggunakan akhlak. Beliau ketika masuk di suatu daerah di Situbondo, di Malang, di Bondowoso, beliau senantiasa berdakwah dengan bersilaturahmi dulu dengan para tokoh agamanya. Beliau bersilaturahmi dulu dengan para sesepuhnya, sehingga alhamdulillah dakwah beliau banyak dari kampung, desa, ke kota, banyak diterima oleh semua lapisan masyarakat. Waktu itu beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun juga aktif berdakwah, juga pula masuk di organisasi-organisasi. Salah satunya di Nahdlatul Ulama. Beliau menjadi jurkam yang dikenal berani dan tegas. Habib Hasan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dakwah itu tidak selalu dengan ceramah. Dakwah itu tidak selalu kita dengan pidato. Bagaimana Al-Ustadz Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun menggambarkan dulu, beliau itu tukang foto, saudara, tukang kamera, yang dimana beliau itu memotret, dan jarang zaman itu ketika itu potret, nggak seperti sekarang HP dikeluarkan di foto, enggak. Dulu tukang potret Habib Hasan. Dan dakwahnya beliau bagaimana? Beliau mengumumkan untuk mengambil hasil fotonya itu bertepatan dengan mendekati waktu-waktu sholat. Sehingga Al-Ustadz Al-Hasan ketika mau mengambil, mari kita jamaah dulu, mari kita sholat terlebih dahulu. Ini suatu pelajaran ma'asyiral hadirin, tetamu haul Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, bagaimana dakwah itu tidak melulu harus ustadz. Dakwah itu tidak melulu harus kiai. Dakwah itu tidak melulu harus penceramah. Dakwah bisa kita laksanakan dalam setiap aspek yang kita bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Digambarkan oleh sosok Habib Hasan bin Ahmad Baharun bagaimana beliau menjadi tukang foto, tukang kamera, tetapi beliau tetap bisa mendakwahkan sholat berjamaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya beliau berpindah mengabdikan dirinya di pondok-pondok pesantren. Salah satunya di Al-Khairiyah Bondowoso bersama Al-Ustadz Abdullah Abdun dan Habib Husain Al-Habsyi. Sehingga beliau diminta oleh Al-Habib Husain Al-Habsyi untuk mengajar di pondok pesantren beliau di Yayasan Yapi yang baru dirintisnya. Pada waktu beliau mengajar di Yapi, beliau dikenal sangat disiplin dalam mengajar dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pesantren. Allahumma shalli ala Muhammad. Kami dengar dari guru kami Al-Ustadz Hasan Basri bin Muhammad, bagaimana ketika Habib Hasan itu mengajar, bagaimana ketika Habib Hasan itu mengabdi, beliau satu persatu santrinya yang diabdikan ketika itu beliau bangunkan sendiri satu persatu. Fulan, 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 dengan sabarnya didoakan fulan, fulan, fulan. Enggak seperti sekarang. Modelnya bagaimana kalau melihat orang-orang yang nakal itu dengan amarah, bagaimana emosinya dipakai terlebih dahulu. Tidak dengan Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ketika beliau itu mengabdi di pondok-pondok pesantren, beliau abdikan secara penuh, total all-out. Bagaimana beliau itu membangunkan satu persatu santrinya sampai beliau dikenang luar biasa dari pondok-pondok pesantren di tempat beliau ngabdi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kegigihan dan pendidikan dan penyebaran bahasa Arab, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masuk ke dalam bahasa Arab. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun ini merupakan suatu tokoh bahasa Arab yang dimana guru mulia Al-Habib Al-Hafidh Al-Musnid Al-Muhaddith Sayyid Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau menyatakan bahwa Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun ini merupakan kunci pintu
daripada terbukanya kembali hubungan antara Indonesia dengan Yaman, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kita sebutkan di haul beliau. Kenapa? Hadirin, kalau kita melihat sekarang banyak itu para dai-dai, para asatid-asatid, para habaib-habaib yang beliau mengemban pendidikan di Tarim, beliau mengemban pendidikan di Yaman. Salah satu andilnya adalah andil Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun, yang mana beliau membuka kunci pertama untuk kembali mengirimkan santri-santri Indonesia ke Tarim Hadramut. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai-sampai di dalam pendidikan bahasa Arab beliau namakan pondoknya dengan nama Darul Lughah wa Da'wah. Ketika itu banyak yang bertanya, Ustaz, kenapa pondoknya dinamakan Darul Lughah wa Da'wah? Kenapa? Apa jawab Ustaz Hasan? Apa jawab Habibana Hasan ketika itu? Kami namakan pondok kami ini Darul Lughah wa Da'wah karena tidak ada jalan yang bisa menyampaikan seorang murid ke dalam pemahaman agama kecuali lewat bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya bagus, kalau bahasa Arabnya dia kuasai, maka seluruh ilmu-ilmu agama bisa ia pahami. Maka sumia Darul Lughah, tempatnya bahasa. Kemudian setelah seorang tersebut mengetahui bahasa, maka orang tersebut haruslah wah menyampaikan dakwah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita lihat buah hasil daripada Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, bagaimana beliau menyebarluaskan bahasa Arab sampai kitab beliau yang terkenal ma'ruf namanya kitab Muhawarah, percakapan bahasa Arab, yang ketika kami baca ketika kami awal masuk pondok pesantren kami terkagum. Kenapa? Karena di percakapan bahasa Arab itu bukan hanya sekedar percakapan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya sekedar ngomong bahasa Arab, tapi di dalamnya ada intisari akhlak daripada akhlak Sayyidina Muhammad. Kami hafal betul bagaimana di awal pembukaan bahasa Arab itu, di salah satu judulnya Habibana Ma'ahadit Talamid, bersama salah seorang murid. Di situ Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun tanamkan, ketika ada siapapun yang bertanya, ketika ada siapapun yang menanyakan kepada diri kita, apa kata beliau? Hal anta Ustadz? Apa jawabnya? La, lastu Ustadz, bal ana tilmid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah akhlak yang dimana siapapun kalau bertanya sama kita, siapapun yang menanyakan tentang bagaimana kapasitas kita, ada orang bertanya, hal anta ustad, apakah engkau seorang pengajar, apakah engkau seorang ustad, maka seyogianya orang tersebut yang dipenuhi dengan keilmuan seharusnya dia mengatakan la, lastu ustad, bal ana tilmid. Tidak, aku bukan seorang pengajar, aku adalah seorang murid, yang dimana inilah yang selalu dipakai oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana dakwah bahasa Arab itu luar biasa, didikan kriteria akhlak, sehingga alhamdulillah sekarang pondok pesantren beliau menjadi pondok pesantren pusat daripada penyebaran bahasa Arab terbesar, bukan di Jawa Timur, bukan di Jawa, bukan di Kalimantan, bahkan di Indonesia, di luar Indonesia, bahkan di Tarim. Kitab-kitab yang dipelajari itu kitab Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana beliau dengan akhlaknya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Singkat terakhir, bagaimana beliau yaitu menekuni daripada membangun pondok pesantren. Beliau itu tidak ada keinginan di hatinya untuk membangun pondok pesantren, bukan seperti sekarang orang baru tahu ilmu agama dari YouTube sejam 2 jam itu juga berhenti kalau kuotanya habis. Itu keinginannya, kepengenannya pengen bangun pondok pesantren. Bagaimana fotonya dipajang di mana-mana, bikin pendaftaran, ayo mondok di tempat saya. Tidak dengan Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Allahumma sholli ala Muhammad.
Beliau ngabdi dari pondok-pondok pesantren, beliau ngabdi di pondok-pondok dari Situbondo, dari Malang, dari Purworejo, dari Bondowoso. Bagaimana beliau sampai mendapatkan titah dari Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ketika itu beliau mendapatkan titah, duhai Hasan, bukalah pondok pesantren. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang kita lihat pondok pesantren di Bangil Pasuruan Raci itu sebetulnya dahulu ingin dibuat satu yayasan oleh Kiai Hamid Pasuruan, saudara. Tetapi ketika itu Kiai Hamid mendengar titah langsung bahwa yang membuka di tanah ini merupakan daripada anak cucu baginda Nabi Muhammad bermarga Baharun. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada di hati beliau keinginan untuk membangun pondok pesantren. Tidak ada keinginan beliau itu untuk membangun yayasan. Tidak ada di hati beliau ingin mempunyai begitu banyaknya murid, enggak. Beliau awal mendirikan pondok itu berdua dengan Al-Ustadz Ahmad As-Segaf Darul Ihya. Bagaimana beliau itu membangun, membina. Tidak langsung banyak murid beliau. Beliau mulai muridnya dari 6 orang ketika itu. Beliau sendiri yang kontrakkan rumahnya. Beliau sendiri yang masak makanannya. Beliau sendiri yang hidangkan makanannya. Bahkan beliau sendiri yang hutang-hutang di pasar-pasar. Itu Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Bagaimana Ustadz Hasan itu menyiapkan makanan untuk santrinya 6 orang. Dirawat sama beliau sampai bertambah 18 orang. Sampai bertambah puluhan orang, sampai ketika itu berbicara dengan Habib Ahmad, bagaimana ini? Santri sudah semakin banyak. Beliau kontrakan sampai tidak muat. Barulah di situ datang isyarah dari guru mulia, yaitu Al-Mustasyar As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pelajaran. Ini satu pelajaran untuk kita. Kalau kita itu ingin melakukan sesuatu, tanya sama guru, saudara. Tanya bagaimana isyarah guru, tanya bagaimana arahan guru. Jangan kita asal bangun, asal bikin saya mampu, saya alim. Lihat Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun, tidak beliau bergerak kecuali bagaimana isyarah dari Maha Guru As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau ini sampai berpindah kontrakan 11 kali. 11 kali banyaknya beliau berpindah-pindah kontrakan karena saking penuhnya murid, saking penuhnya santri ketika itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh, dengan jumlah santri yang terus semakin berkembang serta tempat rumah kontrakan yang tidak dapat menampung perkembangan jumlah, maka di tahun 1985 Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah pindah ke Desa Raci, Kecamatan Bangil. Sebuah desa yang masih jarang penduduknya, belum ada sarana penerangan listrik dengan lahan kurang lebih 2 hektar, dengan jumlah santri ketika itu sebanyak 186 orang santri. Jadi santrinya dulu sudah ada, baru mencari lahan. Bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sekarang? Yang dimana orang mencari tanah dulu, tanahnya belum ada, sumbangan diminta dulu. Tanahnya belum ada, proposalnya udah lahir dulu. Bagaimana Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun ketika itu di Desa Raci. Habib Anazen ngerti banget dulu bagaimana tuh Desa Raci. Desa yang jauh dari kemodernan, desa yang kalau dilihat Teluh itu udah kayak sinyal handphone terus lalu lalang. Banyak gelap dulu, jangankan orang lewat ketika itu, becak kalau malam hari lewat Raci nggak berani. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Ustadz Hasan masuk untuk mendirikan pondok pesantren. Yang sekarang kalau kita lihat dari 6 orang santri, bagaimana sekarang alumni pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah bertebaran dari Sabang sampai Merauke, saudara. Silahkan datang ke tempat-tempat tahadduts bin ni'mah. Kita tidak bersombong. Kenapa? Dari ikhlas buah hati beliau, santri-santri beliau rata-rata alhamdulillah min ahli ilmi wa dakwah. Santri-santri beliau dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri itu bertebaran. Bagaimana santri Abuya Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat bagaimana beliau ini yang senantiasa beliau gigih
Di dalam pendidikan terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau itu selalu di hatinya, tidak pernah di hatinya merasa dirinya telah beramal. Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun, bagaimana di hatinya itu merasa dirinya tidak pernah melakukan kebaikan. Makanya di akhir-akhir daripada wafat Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Bahrun, beliau panggil Segaf, dipanggil, dikumpulkan anak-anaknya, Ustadz Segaf beserta seluruh putra-putra Abu Ya. Apa kata Ustadz Hasan? Duhai anak-anakku, pondok ini, kantor, masjid dengan lapangan ini semuanya tidak Abi bangun dengan dana donatur. Ada dana Abi di sana. Ada dana saya di situ. Ada wali santri datang memberikan daripada hadiah, itu haknya Abi. Abi berpidato berceramah, itu bukan hak pondok pesantren, itu haknya Abi. Tetapi yang Abi pegang, yang Abi punya, dengarkan semua anak-anakku, semuanya Abi wakafkan lillahi wa rasulih. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau tidak merasa memiliki. Beliau berkata kepada guru kami Al-Ustadz Segaf, "Duhai anak-anakku, Abi nggak merasa membangun pondok ini. Abi nggak merasa ini punya santri sampai sekian ribu. Abi nggak merasa sekarang ini Abi menjadi mudir. Abi merasa," kata beliau, "saya ini benar-benar dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala." Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah akhlak aulia. Inilah akhlak wali-wali Allah. Yang dimana ingat apa itu wali Allah? Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang dimana wali-walinya Allah itu tidak ada rasa gentar di hatinya, tidak ada rasa kesedihan di hatinya. Walau matalaim, meskipun seluruh dunia mencaci, beliau akan imshi fi tariqillah, akan terus berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika terakhir Habib mana ya? Kalau kita mau bahas panjang Habib Hasan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Hasan itu daripada akhlaknya, pernah suatu ketika beliau berjalan, ini kita bahas akhlak suri tauladan Habiban Hasan. Bagaimana beliau itu sedang naik dengan motor beliau dari kantor mudir. Ketika itu ini kantor Abuya, di atasnya ada asrama santri. Dari depan asrama santri itu, santri setelah selesai makan, beliau mungkin santri baru kali, atau beliau tidak tahu. Dalam cerita yang diceritakan oleh guru-guru kami, ini santri ternyata ketika makan, air bekas cuciannya itu langsung dilempar ke bawah. Dan ketika dilempar ke bawah, Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun kebetulan sedang keluar dengan motornya. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau, adat beliau selalu memakai gamis. Beliau memakai imamah. Ketika keluar kena air bekas cucian tangan, disiram, ketika disiram kena seluruh wajah daripada Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun. Ketika itu anak-anak yang khidmah sama beliau di bed itu merinding semua. Waduh, bagaimana nih? Ini kayaknya langsung di DO nih Ustadz. Ini anak langsung dikeluarin ini. Bagaimana wajah mudirul ma'had, pimpinan pesantren, basah dengan air cucian tangan. Maka Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun masuk kembali ke kantor. Beliau ganti gamisnya, beliau ganti pakaiannya. Terus beliau bilang ke salah satu khadimnya, "Tolong panggilkan anak yang tadi nyiram." Itu anak udah gemeter Habib. Itu anak udah merinding bagaimana? Pimpinan pondok disiram air. Maka ketika itu dipanggil apa kata Abu Ya Habib Hasan? Dengan merindingnya, gemeternya ini anak. Ketika maju, apa kata Abu Ya Habib Hasan bin Ahmad Bahrun? Mencontohkan daripada keluarga Nabi Muhammad akhlaknya. Apa kata beliau? "Untung yang kena saya, coba yang kena orang lain." Subhanallah. Beliau nggak melihat kemuliaan di diri beliau. Beliau nggak melihat keistimewaan di diri beliau. Apa yang beliau ucapkan? Selamat yang kena saya, untung yang kena saya. Bagaimana kalau orang lain? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita sangat berbangga dengan gelar kita Ustadz. Terkadang kita sangat berbangga dengan gelar kita dipanggil Kiai. Bagaimana kalau dengan kena kejadian seperti yang dirasakan Abu Ya Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun terakhir, ketika beliau pernah suatu waktu hadir di suatu acara besar, dan kebiasaan ketika itu Abu Ya Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun kemana-mana selalu memakai gamis.
Beliau membawa putranya ketika itu Al-Ustaz Segaf bin Hasan bin Ahmad Bahrun. Maka ketika dibawa, beliau dengan putranya bangga, alhamdulillah Abi, ini acara besar, ini acara ramai. Mari Abi, kata guru kita Ustaz Segaf. Maka ketika masuk di acara, beliau ketika itu sudah mudir pimpinan pondok pesantren. Beliau ketika itu sudah mengarang kitab muhawarah. Beliau ketika itu sudah mempunyai santri. Maka ketika beliau datang, apa yang dilaksanakan beliau? Beliau tidak mau disoroti oleh orang. Beliau tidak mau ketika itu untuk dimaju-majukan ke depan. Beliau tidak mau untuk didorong-dorong supaya masuk, beliau supaya bagaimana ada di terdepan, bagaimana dilihat orang. Beliau ketika datang langsung melipir ke tepian, langsung duduk. Sampai anaknya bilang, Abi ini kan ustadz. Abi ini kan pendakwah. Abi itu kan sudah dipersilahkan untuk di depan, duhai Abi. Apa kata Ustaz Hasan? Apa kata Sahibul Hul? Apa kata beliau? Duhai Segaf, duhai anakku, apa kata beliau? Nahnu baharun fi ni'ali habaib. Ala baharun ni'alul habaib. Kita ini baharun di sendal-sendal habaib ini, kita ini. Di sendal-sendal habaib. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak merasakan, saudara. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita datang di majelis haul beliau, di majelis yang ke-26, yang dimana sekaligus dengan peringatan 40 hari Hubabah Khadijah binti Muhammad Al-Hinduan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak beliau. Mudah-mudahan gak keluar dari sini kecuali akhlak Habib Hasan ada di diri kita. Ya Allah, sebagaimana kita menghormati daripada peringatan haul wali-walimu, ya Allah, kumpulkan kami ya Allah di dunia dan nanti di akhirat. Ya Allah, sebagaimana kami mencintai daripada wali-walimu, daripada Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun, ya Allah, kumpulkan kami nanti di barzakh bersama beliau, kumpulkan kami di mahsyar bersama beliau, kumpulkan kami di bendera Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Ya Rabbil Mustafa Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.